Ini mobil TNI ya? Ini pada hero colornya dari Audi Q5 Sportback. Mamang tuh ya kalau lihat Audi selalu amazed. Mamang tuh suka sekali dengan bentuk-bentuk mobil Audi yang sporty. Tapi kalau orang sportinya dia pakai jas. Kayak Joe Taslim gitu ya. Itu karakternya dia banget. Jadi sporty dia keker pakai jas tapinya. Resmi bisa, sporty bisa. Terus ada yang baru, ini adalah Audi Q5. Ini adalah Audi Q5 generasi ketiga yang sebetulnya di dunia udah di launching tahun 2025 dan akhirnya tahun 2026 masuk ke Indonesia dengan nama Q5 Sportback. Cuman nanti ada hidden gem-nya. Nggak hanya ini aja, ada versi yang SUV-nya. Kalau misalnya nggak suka model-model yang sporty, belakangnya kayak coupe gitu ya, ada yang versi SUV-nya. Nanti Mamang tunjukin. Nah, ini adalah Q5 dengan bentuk yang seperti ini, grillnya besar, ada 4 cincin yang di sebelah sini, terus juga dia punya lampu LED matrix headlamp. Jadi dia bentuknya tuh bukan yang kayak proyektor aja, nggak kayak biasa, dia ada metrik yang misalkan kalau kita lampu besar, terus ada lawan arah gitu ya, dia bisa mematikan beberapa bagian metriknya supaya yang lawan arah itu nggak kena silaunya si headlamp ini. Ini lampu yang canggih, itu biasanya hanya di Audi. Headlamp canggih seperti itu. Makanya dia bentuknya sipit gini, tapi lampunya tuh terang sekali. Ada yang tersembunyi di sini, jet kecerutan. Sini ya. Ini what the meaning of kecerutan? Kayak kucing. Udah nggak ada fog lamp. Terus ini ya. Ini kan kayak ada grill. Ini beneran tuh bolong sini nih. Tuh bolong. Karena untuk mengalirkan udara dari depan sini supaya lebih aerodinamis gitu. Terus ini warnanya ya kayak warna TNI. Jadi kalau misalnya beli ini nggak usah dicat lagi karena ini adalah hero colornya mirip banget dengan TNI yang ada di Indonesia. Cuman ini lebih metalik. Kalau TNI kan agak lebih gelap sedikit, cuman udah mirip. Ini kalau dipasangin plat nomor TNI di bagian depan cocok. Tapi nggak ada yang beli sih kalau Audi. Nggak tahu kenapa TNI. Terus ini dia pakai velg ring 20 yang gede gini, 5 spoke orang bilang, Audi bilang ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangnya tuh 5 spoke tetap, padahal ini ada 1, 2, kali 2 ada 10. Pakai rancak rem depan, belakang juga udah. Terus ini adalah tipe yang S-Line atau yang paling tertingginya kalau yang masuk ke Indonesia. Terus juga dia punya panjang yang ini ya, yang bentuk yang mirip-mirip coupe gini, itu panjangnya 4,7 meter. Iya. Dengan sloping roof yang ke belakang itu semakin rendah. Terus ground clearance-nya juga tinggi. Bukaan pintunya model tarik seperti ini, senang Mamang. Tuh bagus banget ya. Ini ya model nariknya itu ya, bukan kayak mechanical biasa. Ini ada kayak suatu dorongan motor yang begini aja. Buka dong. Tuh. Ini kayak ada dorongan motornya, tapi nggak nyedot gitu. Kayak ada motor elektrik yang gitu ngebantu sehingga buka pintunya. Terus ini biasanya kalau SUV ya, ini kayak glossy-glossyan. Bukan, yang plastik hitam itu. Cuman kalau di Audi dia pakai silver sininya. Tuh, supaya kelihatan SUV banget. Satin silver sebelah sini. Tuh, sekeliling kaca-kacanya. Dah, ini kelihatan ya, ini adalah versi yang apa coba tadi? Coupe. Karena sloping roofnya ke belakang semakin rebah. Terus dilihat dari sini juga semakin tipis kacanya. Diingat-ingat ya. Oh, lihat ini rebah sekali kacanya. Mamang suka bagian belakangnya dan lampu belakangnya ini udah berteknologi OLED. Yang lain masih LED biasa, dia udah pakai OLED. Terus dia punya bentuk tuh kan gini ya. Audi tuh ya suka dimirip-miripin sama mobil Cina. Iya, desain-desainnya tuh bagus-bagus. Sampai mobil Cina pun terinspirasi belakangnya. Semua mirip Audi. Coba deh perhatiin. Ya enggak? Iya. Bentuk belakangnya tuh seksi untuk sebuah coupe crossover. Terus belakangnya sini ada gurat-guratan kayak gini. Mamang sih kurang demen ya kayak gini-gini. Cuman ya oke lah.
pemanis. Sini ada knalpot asli. Ini knalpot asli, ini lubangnya di sini bener. Ini baru knalpot, gitu dong. Nih, ini kayak ada semacam apa namanya itulah, apa sih namanya? Rediffuser, ya, rediffusernya gitu di sini. Cuman nggak sporty amat. Padahal Mamang pengen nunjukin ini sesuatu yang keren. Nanti kamu nutup dulu Audinya. Nggak sabar. Nih Mamang pengen nunjukin sesuatu yang bagus. Karena kalau Mamang ngejauh kayak gini, ini. Nah, ini kan jauh ya. Pengen buka si bagasi nih bawa barang nih. Cuk. Nyala tuh LED. Sat, langsung nyala. Jadi kita tendang di situ. Please lah. Nih ya. Kalau Mamang jauh kayak gini ya, terus Mamang bawa barang, pengen buka bagasi nih, langsung nyala tuh LED tuh di bawah tuh. Tuh nyala LED-nya. Tendang aja situ. Nggak mau bro. Nah, buka. Taruh deh barang situ. Set. Gitu. Ini bisa muat tas golf ada 2 biji. Jadi lurus-lurus aja. Ini karena jauh untuk kesananya juga. Terus cuman nggak terlalu dalam. Jadi agak-agak naik ke atasnya tuh lumayan. Di bawah sini kita bisa lihat bisa bawa barang lagi di bawah sini. Tapi sayang ya ban serepnya dibuang. Mamang seneng yang ada ban serepnya. Nah ini sistem audio system nih pasti. Karena sound systemnya dia pakai Bang & Olufsen. Terus gini nih, kan biasanya kalau di luar negeri itu ada regulasi. Ini lampu-lampunya tuh keangkat. Terus untuk safety-nya gimana? Kalau di belakang ini ada mobil. Nih, ini ikutan nyala. Dari belakang tuh kelihatan. Tuh ya. Terus ini dikasih jaring-jaring pengaman lagi sama Audi nih. Terus kalau masih kurang juga, ada kursi yang bisa flat floor. Oh iya, terus masih ditambah sama yang namanya apa coba? Nampan. Iya betul sekali, ini adalah nampan. Tapi nampannya nggak ikut ke atas, bagus. Ini sini buat ngejaga privasi dan preserve yang namanya AC supaya dingin terus di dalam kabin. Tuh. Itu lucunya Audi. Deg-degan gitu rasanya. Yuk dalam. Kita lihat dalamnya. Ya Allah, suka banget. Nih ya, Audi itu ya paling jago urusan interior. Interiornya sebetulnya reguler untuk secara desain, cuman material yang dipakai tuh semuanya premium. Dari sini nih empuk lagi. Tuh, standarnya begitu gitu. Ada silver liningnya, power window, buka pintu di sebelah sini, dan di sini ada tulisan Bang & Olufsen. Biasanya kalau di Audi ini yang Q5 ini ada 16 speaker. Tuh, speakernya gede-gede. Oke, Mamang mencoba duduk di belakang sini. Ini udah disetel belum ya? Setelan Mamang nih harusnya. 5 minutes later. Oke, Mamang udah adjust. Ini posisi duduk Mamang 172 cm. Di belakang gimana, Mang? Joknya bertubi-tubi, berbuku-buku gitu rasanya. Terus nggak terlalu empuk-empuk banget, cuman semua materialnya bagus. Paha tersangga dengan baik, kelegaannya ada 5 jari. Headroom oke, cuman duduknya agak tegak. Bisa nggak ya dikebelakangin? Harusnya bisa. Ini baru pas. Oke, sebetulnya untuk secara space, kalau Mamang bilang di belakang ini, kesannya sempit, tapi duduknya enak. Duduknya tuh enak. Si bahu enak, semuanya enak. Cuman memang agak sedikit keras aja di sini. Tuh ya, joknya. Cuman duduknya enak. Pandangan keluarnya enak, terus dikasih privacy seperti ini, sebetulnya enak banget. Cuman pandangan ke depannya memang terbatas karena jok depan ini gede banget. Beneran gedenya tuh gede banget. Mamang cuma bisa ngelihat ke situ atau ke sini, nggak bisa ngelihat yang dilihat sama supir tuh, nggak tahu Mamang apa. Bener-bener gede banget, lihat. Ini tuh cuman tersisa segini. Cuman nanti Mamang akan pendekin dikit mungkin ya. Ini posisi duduk yang paling tinggi maybe yang disetelnya. Oke, di belakang dapat apa aja, Mang? Ini ada nih seat bar-nya. Terus juga ada kantong kursi di belakang. Yang ini biasanya kalau udah 10 tahun kemudian ngondoy. Terus dapat chargeran USB-C 2, ada ventilasi AC yang dapat fan. Oh, ini bisa disetel nih, fan-nya nih. Bisa disetel.
bisa dibuka tutup segala dan gak rebutan. Di tengah sini jok pelipatannya itu bisa 3 orang kalau nggak salah. Mana di sini? Nih. Jadi itu bukan 60-40, cuman ini adalah 40 40, 20 maybe ya. Ini bisa ngakses ke bagasi. Dan walaupun ini bisa dilipat begini, kan panas ya, ini kan bagasi ya. Masih disediain yang namanya armrest dengan cup holder. Dan kuat-kuat bagus gitu loh. Terus di atas ini kita dikasih lampu-lampuan yang tinggal pencet aja. Bukan pencet ya ini ya. Disentuh. Tuh. Disentuh, dapat panoramic roof di atas yang gede. Sekarang kita ke depan deh. Wow, empuk semua. Ini ya, ini Mamang suka sekali. Di zaman sekarang udah jarang sekali yang nyediain tombol segini banyak. Banyak tombol di bagian pintu tuh. Wow, karena di sini ada pengaturan apa aja, Mang. Ada pengaturan central lock, oke. Ada pengaturan fog lamp dan front fog lamp. Ada di sini. Di sini lampunya loh. Terus juga di sini pengaturan spion, foldable-nya juga, ada pengaturan memory seat-nya, sama pengaturan side lock. Terus yang Mama suka dari Audi lagi joknya, lihat. Joknya walaupun ini keras gitu ya, sebetulnya keras ya, keras. Cuman semua full materialnya tuh bukan, kan sekarang tuh lebih ke vegan ya. Ini masih kayak pakai kulit beneran yang bagus gitu loh, premium. Terus ini pengaturan kursinya. Pengaturan kursinya ada banyak, 1, 2, 11, 2, banyak sekali. Tuh, ini bisa di retract nih. Bisa digerakin ya? Iya, tuh. Banyak yang komplain kan, kayak Mamang itu sebetulnya lebih senang yang si pahanya tuh tersanggak semuanya. Ini semua nyediain opsinya tuh. Tuh, jadi enak, sporty banget. Oke, tadi Mamang bilang ini terlalu tinggi untuk bagian depan, maybe diturunin dikit, posisi Mamang dikit. Oke, Mamang segini udah pas. Terus pengaturan setirnya. Waduh, banyak sekali. Tilt steering teleskopik Mamang seginilah. Segini Mamang. Kalau misalnya nyetir si Audi Q5 ini. Ergonomisnya langsung. Terus nih, dashboard-dashboardnya semua empuk-empuk, stitching asli seperti ini. Ada aluminium ya, bukan dicat, ini bener-bener aluminium brush. Nih, aluminium brush yang tidak meninggalkan sidik jari sama sekali. Keren. Oke, di depan Mamang ada layar yang besar. Audi bilang ini adalah 30 inch, tapi sebetulnya adalah terpisah. Ada yang 14, berapa gitu sebelah sini juga ada. Terus untuk yang penumpangnya juga ada, dikasih untuk cocokan. Kalau orang Sunda mah buat sendiri, main-main sendiri tanpa ngeganggu si layar sini. Mau lihat nih kayak gimana nih. My God, keren. Dan di sini ada apa aja, Mang? Sebetulnya nggak cepet-cepet amat sih head unitnya, cuman udah bagus. Interface-nya tuh bagus gitu loh. Ini home button kayak gini tampilannya, atau pengen navigasinya doang supaya lebih clear bisa. Ini home buttonnya kayak gini ya. Terus ini adalah mode-mode audio biasanya tuh, AM, FM. Terus di sini connection-nya, di sini pengaturan mobilnya. Ada apa aja, Mang? Di sini ada Audi Drive Select. Berarti di sini juga ada yang namanya drive mode, yang ada balance, ada dynamic, off-road plus, yang langsung sini nanti ada informasi untuk off-roadnya, dan ada individual. Individual tuh bisa disetting lagi. Terus display ini mengenai brightness-nya di tiap panel tuh. Misalnya ini bisa dikurangin untuk yang di sini doang. Terus tentang perlampuan eksterior. Ini bisa dirubah-rubah animasinya, gitu kan? Tuh. Bentar, 1, 2, 3, tuh macem-macem. Terus yang interiornya ini tentang ambient lightnya, mau warna apa aja ada, mau hijau kayak, mau ungu kayak, kalau kita lagi sendu gitu ungu gitu. Menunya apa aja, Mang? Navigasi, radio, telepon, Android Auto, Apple CarPlay, car tadi udah dibahas, driver assist. Ini unik. Favoritnya, pengen ditaruh di sini, shortcutnya apa aja bisa ditaruh di sini. Ini tentang perwarningannya. Ini ya, yang Mamang awam atau orang yang awam baru masuk ke Audi itu cukup jelas dari gambar-gambar. Ini maksudnya apa sih? Ini kayak ada mata ngantuk, ini fatigue warning. Jadi misalnya mata ngantuk, ini dikasih tahu sama mobilnya. Ini kalau nggak pengen ada warning terus bisa dimatiin gitu ya.
Terus distract atau distant warning, manual speed warning, ini pengen jangan sampai berlebihan speed kita, dikasih tahu sama Audinya itu sampai dikasih tahu dan dijelaskan dan bisa dinonaktifkan. Settingnya ada sistem, connection handphone, sound systemnya pakai Bang Olufsen, pengaturannya secara begini, lihat. Ini pasti bagus nih. Concert, natural, launch, podcast, my sound profile, bisa di tuh bisa live experience, bisa stage, bisa rear. Stage itu biasanya suaranya di depan ya, banyaknya di depan ke belakang. Penasaran nggak sih suaranya? Penasaran sih, ntar aja ya reviewnya. Sekarang kan first impression biar Anda penasaran. Terus apps bisa ditambah-tambah, storage-nya berapa, dan ini basicnya memang sepertinya dari Android. Kita nggak tahu pakai apa, kayak Snapdragon kayak si ininya ya. Nanti tanyain aja ke Gadget In ya, David. Nah ini bisa, kita pengen ambience di dalam interiornya pengen kayak seperti apa, pengen relax. Tuh ada suara-suaranya. Bisa langsung menutup karena supaya calming di dalam. Jadi disettingin sama Audinya. Jadi selama perjalanan tetap mengasyikkan ya. Tombol AC-nya terpisah, bukan tombol. Maksudnya menu AC-nya ada di bawah semua gini dan dipisah di bawah. Pengaturan AC-nya udah di situ semua. Ventilasi AC-nya tipis-tipis dan kecil-kecil. Cuman tadi anginnya gede banget ya. Ini kayaknya pakai brushless. Ini ventilasinya bisa dibuka tutup juga. Yang tengahnya, yang kanan kiri udah of course bisa dibuka tutup juga. Oke, ini engine start stop-nya, hazardnya ada di sini. Dan ini tombol yang ada di balik sepanel ini ya, gitu. Jadi nggak kelihatan tombolnya, jadi kelihatan nice, kayak lurus-lurus aja, keren. Drive select-nya ala Audi di sini. Terus auto start stop, ini dia terungkap. Could you repeat what you just said, please? I'm not speak anymore. Ini pengaturan volume audio, bisa dikerasin kayak gini, bisa di sini, bisa di kolom setir. Dah. Di bawah sini ada kamera. Kameranya di sini gitu, ngasih tahu depan. Oke, ini belakang. Tuh. Sebetulnya kameranya kalau dibandingkan merek Cina ya, merek Cina tuh luar biasa SD-nya. 4K malah gitu. Ini 720 lah ini. Dah, terus di sini ada tombol transmisinya, ada D, S yang biasa seperti itu, dan dibantu juga dengan pedal shift yang ada di setir gitu ya. Di sini ada cup holder yang pakai ambient light juga, jadi terasa mewah. Ini lucu banget ya. Oke, sekarang Mamang akan bahas setirnya. Setirnya ini kurus, enak digenggamnya. Atasnya flat, bawahnya flat. Ada silver liningnya, 2 spoke. Jadi ini sebetulnya bukan 4 spoke ya, kelihatan ada 1, 2, 3, 4 gitu. Padahal ini digabungin sama yang ini sih gitu ya. Cuman kesannya jadi 4 spoke. Bagus. Terus ya ada lambang Audinya. Terus juga di sebelah kanan ada pengaturan entertainment dan beserta volumenya. Teleponi juga ada shortcutnya juga. Sebelah kiri untuk urusan menu MID. Sebelah sini. Ini ada apa aja sih? Ada bisa ganti-ganti view gitu ya, speedometer, terus juga mobilnya, statusnya, ADAS-nya, dan navigasi. Terus kalau pengen ubah-ubah menu di mana, Mang? Di sini. Sebelah kiri. Itu jadi kelihatan. Jadi bisa dirubah-rubah tuh. Long term memory, tire press, ini TPMS. Tuh tripsnya berapa kilo yang kita lakukan sekarang gitu. Di speedometer ini ada navigasi yang gede sekali, ada status ADAS-ADAS-nya, ada seatbelt yang nggak dipakai, posisi transmisi, terus juga range kilometer dengan bahan bakar yang tersedia. Terus ada info apakah drive mode yang kita pakai itu apa, sebelah sini. Dah, terus setang sebelah kanan pengaturan wiper, setang kiri pengaturan sen dan lampu, setang yang bawah kiri bawah ini pengaturan untuk ADAS. Jadi ada cruise control, jaraknya ada di sini juga, dan pengennya seperti apa ada di kiri bawah. Kalau nyimpan barang-barang gimana, Mang? Oke. Di pintu nggak gede-gede amat untuk bawa barang. Terus juga disediain wireless charging, ada 2 USB-C, ada power socket 12 volt, cup holder ada 2. Terus di sini ada tempat penyimpanan juga, ada lampunya walaupun begitu-gitu kecil tuh ya. Terus di sini ada box yang nggak terlalu gede juga. Jadi sebetulnya kalau untuk barang-barang
itu nggak terlalu banyak di Audi. Memang kelupaan sebetulnya ada satu. Interior, vanity mirror-nya ada, terus di atas ini adalah untuk sunroof-nya. Terus ini lampu-lampunya disentuh aja. Dan ini tuh tombolnya, tombol apa ya, ada kayak loh. Ini kapasitif nih sebetulnya. Ada satu hidden yang buat penumpang kalau lagi gabut. Buat nge-DJ maybe gitu ya. Di sini boy. Nah, tuh. Jadi penumpang sini nggak gabut-gabut amat, bisa menjadi DJ gitu ya, terus pengaturan musik-musik, terus juga masih ada navigasinya gitu. Udah disetting sama Mamang di sini ya, misalnya gitu. Terus istri Bu Mamang di sini, mau ke sini aja, bisa dirubah sama dia. Langsung. Enggak, kiri aja, kanan, kiri. Wah, udah. Ini adalah mobil yang menjadi perdebatan. Bisa berantem tuh. Tapi penumpang punya kuasa untuk merubah navigasi itu. Ini home button-nya, terus navigasi aja, bisa full tuh gitu. Jadi sekarang ya sebetulnya cewek itu kan kadang-kadang ini kemana Maps bingung. Sekarang udah bisa pintar pakai ini. Makanya beli Audi. Kalau pengen cewek Anda pintar Maps, beli Audi. Gitu ya? Iya, nih disediain di sini, bisa belajar dia. Oh, beloknya sana, sini balasnya gitu. Berubah di sana. Enggak, di sini nggak berubah. Oh gitu. Nah, kalau di sini dirubah nih, search gitu ya, masih diketikin kayak gitu. Ini home address, ini misalkan ini work business ya ke SPBU lah gitu. Please drive Tuh, to the dia route bisa shown. punya kuasa. Iya, emang semuanya berubah. Sini berubah nih, sini. Dia punya banyak kuasa penumpang. Menunya sebetulnya ada yang dibatasin di sini, berbeda dengan menu yang di sini. Tuh kan, ini lebih banyak. Ini cuman sampai experience atau ngubah-ngubah mood sama yang lainnya. Car aja dibatasin ini. Nggak cuman display dan ini. Beda dengan car yang di sini. Keren. Ini fitur yang keren. Dan mungkin ya, selain Mercedes, selain BMW, mungkin ini juga yang intuitif untuk sebuah dashboard mobil Eropa gitu. Apa coba yang belum dibahas? Engine-nya belum Mamang bahas. Nah, ini adalah engine-nya 2000 cc turbo, menghasilkan power 204 PS dan torsinya adalah 340 Nm, 0-100-nya 7 detikan. Oke, mobil ini cepat dan juga dia punya powertrain disalurkan ke Quattro. Quattro adalah sistem yang artinya dia all wheel drive ya, di semua roda. Mobil ini tadi kan ada drive mode-nya juga Audi Off-Road Plus gitu ya. Dia bisa off-road tipis-tipis gitu. Tenaganya cukup gede. Tapi di sini juga ada sistem mild hybrid yang tersembunyi. Nggak disebutin juga sama Audi. Padahal itu adalah sistem yang mungkin bisa menolong kita kalau kita lagi start-stop engine-nya. Dan bisa ngegelinding mungkin yang pelan-pelan aja, low speed gitu. Bisa ngegelinding tanpa bensin. Dan baterainya juga cukup ya lumayan lah, agak kecil sih sebetulnya. Cuman bisa ngegelinding gitu, misalnya sampai 4 km per jam ngegelinding. Apalagi macet-macetan itu masih bisa pakai ini. Makanya BBM-nya nggak boros-boros banget di kemacetan gitu ya. Mobil ini kenceng. Kalau nggak salah top speed-nya sampai 224 km per jam. Lumayan lah. Siap. Mamang belum nunjukin lagi ya. Ini adalah versi yang Q5 Sportback ya. Tapi ada juga yang versi velg yang begini gitu. Ada two-tone seperti ini. Ada juga yang polosan. Nih kayak gini. Ini semuanya all black. Sampai ke velg-velg juga all black. Dalamnya sama, cuman ini all black. Kecuali ini mesinnya udah aja nih hilangin silver liningnya. Bener nggak sih? Cuman ada yang Mamang ingin tunjukin karena waktu di Gias pertama kali dibuka gitu ya, cuman dipajang yang ini, datang unit yang SUV-nya. Kalau di China namanya adalah bukan Sportback lagi. Kalau di Indonesia namanya the new Q5 Sportback yang bentuknya coupe seperti ini. Tapi akhirnya ada yang bentuknya Q5 doang. Kalau di Cina itu adalah namanya Q5L. Ini baru datang. Oke, ini yang baru datang. Ini sebetulnya pas Mamang datang aja masih ditutupin dan akan di launching di tanggal 5 Agustus. Jadi beruntung yang bisa lihat ini Q5 biasa. Bedanya di mana, Mang? Sebetulnya dari depan mirip, velgnya juga mirip. Yang beda adalah panjangnya.
Kalau yang tadi itu panjangnya adalah yang Sportback 4,7-an. Yang ini 4,8 meter, lebih panjang sedikit. Wheelbase-nya juga berbeda. Yang Sportback 2,8 meter, yang ini 2,9 meter. Terus bentuk belakangnya juga berbeda. Yes. Ini nggak terlalu Sportback atau mengkupe-kupekan. Ini lebih ke arah SUV. Iya. Kacanya tinggi yang ini nih, yang Sportback nih, Kacanya ini lebih tipis. Tapi secara mata itu nggak begitu kelihatan beda-bedanya. Itu pinternya. Nah, makanya dengan bentuk panjang seperti ini, terus body-bodinya sama, bentuknya tuh sama, gitu ya. Knalpot AC-nya juga sama. Bagasi yang ini lebih besar ke daerah atas. Yes. Nih, bedanya di situ. Terus beda lagi di mana? Beda lagi, Mama nggak usah masuk lah ya. Headroom-nya lebih luas karena sloping roof-nya dia agak lurus ke belakang, bukan yang menurun. Ini juga lebih oke nih. Ini lebih lega. Tuh, lihat. Ini ada 7 jari. Tadi 5 jari kan? Tuh, headroom-nya juga lebih besar. Ini lebih lapang. Cuman secara fitur kayak gini-gini tuh masih sama dengan yang Sportback-nya. Kita lihat depannya. Dari tombol, power window, joknya sama, materialnya sama, cuman ada yang hilang di sini. Yes, ini nggak ada extender. Nih, yang tadi bisa dimajuin, itu nggak ada. Terus juga nggak ada HUD-nya tuh nggak ada. Nih, sama aja. Terus juga pengaturan ini sama sih. Ini masih tetap ada, gitu ya, sama aja. Sama yang hilang itu. Ini HUD yang hilang. Udah itu aja ya? Iya, kemungkinan justru ini lebih murah daripada yang Sportback. Yang Mamang juga nggak tahu harganya berapa. Stay tune aja di Motomobi TV. Oke, dari mesinnya juga agak sedikit berbeda dan drivetrainnya juga berbeda. Karena dia tenaganya menjadi agak turun sedikit dibandingkan Sportback. Ya, itu kan benar-benar Sportback ya. Ini kan Q5. Dia punya tenaga 196 HP. Torsinya sama, 340. Cuman dia bukan quattro. Dia front wheel drive. Yes, yang ini front wheel drive. Makanya Mamang tadi bilang harganya ini pasti di bawah dari yang Sportback-nya. Jadi bagaimana menurut Anda tentang Audi Q5 ini? Tolong komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.